Halo, lo, apa kabar? Eh, Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, secara mengejutkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto itu berbicara langsung dengan para hakim yang kini tengah mogok kerja. Mereka ini kan mulai mogok kerja sejak kemarin tanggal 7 sampai tanggal 11, jadi 5 hari kerja. Dan mereka ini juga mendatangi berbagai kantor kementerian maupun lembaga dan sekarang ini, maksudnya saya tadi itu tadi tadi siang ya itu bertemu dengan pimpinan DPR dan anggota Komisi 3. Nah, ketika itu terjadi ketika mereka bertemu dengan pimpinan DPR dan Komisi 3 itu kemudian Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad itu menelpon Pak Prabowo dan kemudian Pak Prabowo berbicara langsung kepada para hakim-hakim itu. Ya betul, ini satu ide yang bagus atau bahkan janji yang bagus atau keputusan Pak Prabowo untuk memuliakan para hakim. Artinya beliau peduli pada keadilan. Kan kita tahu bahwa hakim ini adalah ujung tombak dari upaya untuk menegakkan keadilan. Mereka kadangkala digaji secara minim dan kita tahu bahwa prestasi keadilan hari ini justru terhalang oleh ketiadaan infrastruktur penegakan hukum, termasuk di dalamnya kesejahteraan para hakim. Jadi kalau para hakim pernah mengancam untuk mogok, itu artinya udah ada satu keresahan eksistensial bahwa profesi mereka tidak dihargai oleh negara, bahkan negara justru menghargai departemen lain atau profesi lain yang sebetulnya rawan korupsi. Jadi misalnya penggajian di Departemen Keuangan, petugas-petugas pajak yang mungkin dapat insentif berkali-kali daripada hakim. Padahal petugas pajak itu seringkali bermain curang di dalam pelaporan maupun sebetulnya pemalakan wajib pajak. Sementara para hakim ini justru yang tidak menegakkan keadilan tuh. Jadi kalau Pak Prabowo melalui Pak Dasko mengucapkan janji itu dan langsung didengar oleh anggota dewan dalam rekaman yang beredar, itu menunjukkan keseriusan beliau atau pemihakan beliau pada wilayah keadilan sosial. Dan itu setara dengan upaya kita untuk melihat rejim ini atau pemerintahan baru ini, administrasi pemerintahan baru, administrasi kabinet diukurkan berdasarkan kepedulian terhadap hak-hak rakyat kecil. Dan Pak Prabowo sudah berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan para hakim. Dan itu awal yang baik untuk mulai membayangkan bahwa akan ada perubahan di dalam cara kita mengejar keadilan. Equality before the law, oke, itu prinsipnya itu. Habeas corpus adalah dalil untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses beracara di pengadilan. Nah, sekarang ada keputusan baru dari Pak Prabowo untuk memperhatikan terutama gaji dari mereka yang menginginkan Indonesia adil, dan karena itu para pejuang keadilan ini harus diperhatikan infrastruktur termasuk terutama gaji mereka tuh. Jadi kita sambut baik aja, dan itu janji yang diucapkan langsung di depan wakil rakyat, dan tagihan itu tentu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan polisi penggajian dari para hakim. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Prabowo, ya ini kelihatannya beres lah ya, karena ini saya kira pasti Anda juga lega ya, karena ini kan sebagian para hakim ini juga murid Anda ya, karena Anda kan mengajar juga di Puslitbangnya Mahkamah Agung ya. Jadi Anda bisa memahami dan berempati dengan problem-problem mereka. Ini pasti juga sebagian dari mereka juga pernah curhat pada Anda gitu ya. Benar, saya mengajar di corporate university yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dan sebetulnya hakim-hakim itu, kalau saya lagi mengajar itu yang 500 orang atau online sampai 1.000 orang itu, tahu bahwa mereka dituntut untuk menghasilkan keputusan yang basis pengetahuan. Teori hukumnya itu harus update, harus diupdate, karena banyak teori hukum yang harus mereka kenali supaya mudah untuk memberi semacam legal reasoning dalam setiap kasus. Saya mengajar soal feminist jurisprudence, soal paradigma filsafat hukum lingkungan tuh, soal-soal yang kadangkala tercecer di dalam kurikulum ilmu pengetahuan atau fakultas hukum. Economic analysis of law, bagaimana menggunakan teori ekonomi untuk menilai apakah satu regulasi itu justru berbalik menyebabkan ketidakadilan. Jadi semua teori baru itu
diasuh, dan bagus betul kurikulum yang disusun oleh Pak Arif yang merupakan direktur dari sekolah itu. Jadi kita mulai melihat bahwa Dr. Arif ini berupaya untuk memasukkan elemen baru di dalam kurikulum hukum. Ini juga satu terobosan yang tidak mungkin kita peroleh dari ruang-ruang kuliah fakultas hukum yang hanya mengajarkan black letter of law atau hukum yang sifatnya positivistik tanpa ada value di situ kan. Jadi kemampuan Mahkamah Agung untuk membina hakim-hakim ini juga harus dibarengi dengan kurikulum yang up to date gitu. Dan itu yang memungkinkan kita percaya bahwa Indonesia bisa jadi sumber sebut aja sumber atau pusat penelitian hukum baru dengan teori-teori yang kontemporer kan. Teori keadilan itu kan mesti dibayangkan sebagai upaya untuk menyelaraskan antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik, dan itu yang saya kira perlu diajarkan pada banyak hakim di Indonesia, bukan sekedar hakim tapi penegak hukum, polisi atau jaksa termasuk di situ. Jadi Mahkamah Agung di dalam rangka pembinaan hakim ini sudah advance dan kurikulumnya saya kira bagus untuk ditiru oleh lembaga lain, tetapi justru penghargaan ekonomi atau sistem rekrutmen hakim kadang-kala terhalang oleh upaya Mahkamah Agung memberi insentif pada sistem pengajaran mereka kan. Jadi kalau misalnya diteruskan ide-ide untuk memperbarui hukum, maka juga pelajaran kurikulum juga harus dibenahi itu selain soal administrasi terutama keuangan. Nah, Pak Prabowo kan sudah berjanji kepada para hakim tadi. Ini ribuan hakim loh ya. Karena mereka itu kan mewakili para hakim-hakim yang lain, itu mereka tergabung dalam solidaritas hakim Indonesia gitu. Persoalannya ini sekarang dari mana itu anggaran untuk menaikkan gaji dan tunjangan para hakim itu kan maksud saya diambil dari mana? Karena ini kan kita tahu APBN kita juga sangat cekak dan banyak juga program-program pemerintahan Prabowo. Namanya pemerintahan baru, tentu saja banyak gagasan dan ide baru. Salah satunya adalah makan siang gratis. Memang akan ada penghematan mungkin di dalam APBN karena kita tahu ada banyak proyek yang akan diefisienkan, IKN misalnya atau kereta cepat. Tetapi yang harus didahulukan adalah gaji para hakim ini. Saya pernah memberi kuliah di Mahkamah Agung dan saya minta supaya hakimnya digaji 30 kali lebih 30 kali lipat dari sekarang. Karena itu menunjukkan bahwa kita peduli pada sistem keadilan, kita peduli pada pekerjaan hakim-hakim di daerah. Mereka kadang-kala ada rumah dinas tetapi nggak bisa bahkan membeli lemari sehingga mesti nyicil atau untuk pergi ke ruang pengadilan ada hakim yang harus nebeng justru pada pengacara yang menjadi lawan dia atau menjadi partner dia di dalam persidangan nanti itu, sehingga mungkin terjadi tawar-menawar di mobil si pengusaha itu di mobil si pengacara. Jadi kemungkinan terjadinya misconduct karena ketidaktersediaan infrastruktur penjamin hidup para hakim ini, itu yang memungkinkan korupsi di bidang pengadilan juga akan bertumbuh terus. Jadi pastikan bahwa janji Pak Jokowi atau janji Pak Prabowo dan kepedulian beliau terhadap para hakim yang diucapkan di depan anggota DPR harus langsung berakibat pada kebijakan. Dan saya kira karena rekamannya akan beredar, maka adalah tugas kita untuk memastikan bahwa janji yang dibacakan atau yang diperdengarkan oleh Dasko betul-betul itu datang dari keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa bidang keadilan akan didahulukan. Dan itu intinya tuh. Dan tentu para hakim bersenang, tetapi juga para pencari keadilan ikut gembira bahwa dengan sebut aja secara konkret kenaikan gaji hakim, maka penyelewengan di dalam putusan hakim itu bisa dikurangi. Itu trade off itu yang kita inginkan. Pada saat yang sama tentu pengawasan dari Mahkamah Yudisial atau Komisi Yudisial juga harus diperketat. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan LSM daerah ya, dari LBH lingkungan terutama harus juga mendapat perhatian, karena kita ingin masalah-masalah keadilan termasuk keadilan lingkungan, human rights dan hak-hak perempuan itu dijaminkan dari awal pada kebijakan di tingkat menteri dan harus berakibat pada kebijakan di tingkat lokal kan. Itu
prinsip koordinasi makro dalam politik kebijakan. Saya jadi teringat ini, saya pernah mendapat cerita dari seorang teman pengacara ya. Kehidupan para hakim di daerah itu sangat memprihatinkan dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya itu. Misalnya kalau kepala pengadilan gitu berkumpul dengan kepala kejaksaan, dengan Kapolres gitu, atau para anggotanya gitu mereka bertemu, itu standar hidupnya mereka sangat jauh. Jadi banyak sekali hakim ini ya minder gitu ya, dan mereka sengaja menyisih dari pergaulan dengan sesama aparat penegak hukum di daerah. Ya, saya kira simbiosis mutualistis ini, kerjasama yang menguntungkan antara para hakim dan para penegak keadilan di luar hakim, ya, yang saya maksud adalah LBH yang terutama yang didirikan untuk membela hak asasi manusia dan rakyat kecil, juga pusat-pusat studi hukum di universitas-universitas, itu dapat impact dari kenaikan gaji para hakim ini. Karena dengan sendirinya hakim ini tidak lagi minder, karena seringkali kita lihat kalau ada peristiwa di daerah misalnya yang mengundang para pejabat, hakim itu duduknya di belakang itu, sementara di depan itu para pengusaha yang sebetulnya para penyokong hakim. Jadi kelihatannya juga setelah hakim dimuliakan, maka lembaga-lembaga bantuan hukum swasta juga harus ada di dalam perspektif yang sama, yaitu mengejar keadilan dengan kepastian bahwa negara akan melindungi bukan saja kemakmuran, tapi cara mereka atau metodologi mereka untuk mencari data dan fakta. Jadi jangan tutup akses data dan fakta bagi para pencari keadilan, terutama para pembela di bidang hak asasi manusia dan lingkungan. Juga yang juga mungkin harus diperhatikan oleh para hakim ini ada kasus-kasus yang menyangkut kekerasan anak dan kekerasan terhadap perempuan atau domestic violence. Jadi saya ingin pemuliaan hakim yang dijanjikan oleh Pak Prabowo juga berakibat pada hakim ini lebih peka terhadap kondisi ketidakadilan di masyarakat. Hanya itu tukar tambah yang memungkinkan kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bukan negara yang diatur oleh hukum, tapi negara yang peduli bahwa hukum akan berfungsi untuk menghasilkan keadilan. Itu dalilnya. Dan sekali lagi selamat buat para hakim yang menunggu keadilan dan langsung direspons oleh Pak Prabowo, bahkan dengan rekaman yang dia pastikan diperdengarkan oleh Pak Dasko di ruang kedaulatan rakyat, yaitu DPR. Salam akal sehat, salam juga pada Mahkamah Agung yang secara rutin itu mengajak tokoh-tokoh atau akademisi untuk mengajar di Mahkamah Agung Corporate University. Juga salam buat Dr. Arif yang memimpin perubahan kurikulum di Mahkamah Agung. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Tetap akal sehat. Tetap salam 0%.